Saya Pak Sudarmani, pemain wayang potehi, saat ini bekerja sebagai jukir di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Ya. Sobat budaya di seluruh Nusantara, saya sudah tiba di sebuah rusunawa di mana tempat tinggal salah satu narasumber yaitu Bapak Sudarmani atau panggilan sapaan akrab konco-konco potehi memanggil Pak Bangsong. Seperti apa kesibukan dari Pak Sudarmani? Ingin tahu? Jangan lupa subscribe channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang supaya sobat budaya tidak ketinggalan, dan sumonggo. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara yang masih mengikuti perjalanan saya, yang sekarang sudah bersama narasumber pemain wayang potehi adalah Bapak Sudarmani. Konco-konco wayang potehi akrab memanggil Pak Bangsong. Seperti apa bincang-bincang saya dengan Pak Sudarmani? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih berinovatif. Nah, Pak Sudarmani, ya. Apa kabar? Baik. Sehat selalu, Pak? Sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Sudarmani sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dalam acara Sambang Konco Potehi. Saya mau menanyakan sesuatu perihal tentang nanti kisah perjalanan Pak Sudarmani atau Pak Bangsong yang sudah lama menekuni di wayang potehi. Nah, Pak Sudarmani boleh bercerita mulai sejak kapan ini Pak Sudarmani mulai menekuni di wayang potehi, monggo? Mulai saya main wayang tahun 1988 itu mulai saya jiju pegang wayang. Pegang wayang itu wayang Pak. Jiju. Nah, setelah itu selang berapa tahun, 5 tahun kemudian saya pindah ke Dongko. Ke Tambur itu Tambur, Pak ya? Ya, Tambur. Nah, selang lagi 5 tahun lagi ke Gembreng. Ke Gembreng, ke Tualo bagi pemegang musik Pak ya. Berarti ada tahapan mulai dari jiju sebagai stand dalang, mundur menjadi pemukul tambur atau dongko, lalu mundur lagi menjadi pemegang lo atau gembreng. Jadi memang demikian sobat budaya, ada tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran untuk menekuni wayang potehi. Dikarenakan memang syarat utama bagi para pemain pemula, tunas-tunas baru di wayang potehi, sebelum belajar memegang alat, mereka harus menjadi jiju atau asisten dalang, kan demikian Pak Sudarmani ya. Karena harus tahu mengenai karakter wayang, ingin tahu istilahnya cerita bagaimana dalang nanti menyampaikannya. Untuk jiju asisten dalang harus bisa menguasai terlebih dahulu. Nah, Pak Sudarmani bisa bercerita. Kita akan mengingatkan ada perjalanan tahun 1988 kan? 88 ya. Itu sampai sekarang 2021. Itu Pak Sudarmani ingat nggak? Itu pernah ikut dalang-dalang siapa saja Pak? Yang pertama ikut dalang Pak Sutarto. Pak Sutarto. Atau Pak Keke. Pak Keke, iya. Pak Keke, Pak Sutarto. Kemudian
selang 5 tahun lagi ikut Pak Pur. Almarhum Pak Purwanto Iya, ya. almarhum Pak Purwanto almarhum itu. Terus ikut Pak Suwardi. Pak Susomo. Pak Susomo, Ya, almarhum Pak Suwardi. Ya, Susomo itu terus ikut Om siapa? Orang Tulungagung itu. Orang Tulungagung siapa barangkali diingat, Papa D atau Papa D, ya itu Papa D Lim di Sing Krian. Chuan. Iya. Papa D Ya, juga pernah Papa D ikut. memang kelahiran Tulungagung tapi kan dulunya Iya, tinggal di pernah ikut Ludoyo. itu juga. Itu. Terus sama orang Surabaya juga ikut. Pak Mujiono. Pak Mujiono. Oh, Pak Mujiono. Subur. Pak Subur pernah ikut juga, ya Mas. juga. Jadi semuanya pernah ikut lah. Iya. Semua dalang saya pernah ikut. Iya, karena kan dari waktu tahun 88 sampai 2001 Pak Bangsom ya. Jadi pernah ikut Pak Keke, almarhum Pak Purwanto, almarhum Pak Susomo, Pak Suwardi, juga almarhum Pak Sing Chuan atau Pak Pade, juga Pak Mujiono, Pak Subur. Pernah juga sebentar Pak Tionggi. Oh, sama itu Pak Tio ya, dari Pak Tio, Semarang ya, almarhum ya, juga. ada. Memang sobat budaya ini akhir-akhir ini kan sudah banyak dalang-dalang yang meninggal. Semoga saja nanti ada regenerasi baru atau tunas baru yang mau belajar untuk menjadi seorang dalang Pak Sudarmani ya, biar nanti kesenian wayang putih tetap eksis dan tidak punah. Nah, Pak Sudarmani bisa diceritakan mulai perjalanan, kan pasti dalam suatu pengalaman pekerjaan kan ada suka dan dukanya kan. Mungkin Pak Sudarmani bisa cerita kepada sobat budaya mengenai suka dukanya menjadi pemain wayang putih, Pak. Dari sukanya dulu mungkin. Monggo. Oh iya, dari sukanya main putih itu kita itu senangnya sama teman-teman selalu kumpul ya bersama, makan bersama, bergulung bersama, dan yang paling menyenangkan itu pas kalau di luar kota, apalagi kalau di Jogja, waktu di Ketandan itu kan, wah banyak musik, banyak istilahnya kegiatan-kegiatan, jalan-jalan, kan keramaian gitu ya, pusat keramaian. Kita akan sering satu panggung dulu. Jadi sobat budaya, saya dengan Pak Sudarmani ini banyak sering berjumpa main dalam kirab atau main putih itu di Bali, di Jakarta, di kelenteng-kelenteng, bahkan sekarang kan wayang putih bisa main di mall, di pasar malam, di kampus-kampus, di hajatan. Makanya di gereja juga kita pernah main juga kan gitu. Jadi tidak ada batasan. Sekarang kita wayang putih kan sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia gitu loh Pak. Dan sekarang ini kan masa pandemi Pak Sudarmani, karena konco-konco kan kita semua kan hari ini vakum, pada nganggur, tinggal di rumah karena adanya izin pementasan dari pemerintah kan tidak keluar. Coba Pak Sudarmani bisa bercerita aktivitas atau kegiatan untuk bertahan dalam ekonomi, harus menafkahi anak istri kan sebagai kepala rumah tangga. Pekerjaan apa yang dilakukan Pak Sudarmani? Bisa diceritakan kepada sobat budaya, monggo. Ya, sesudah pandemi bulan 4 April kalau nggak salah itu kita mau ada job akhirnya batal nggak ada. Terus dari situlah mulai awal pandemi kita banting setir ya. Saya banting setir ke jukir. Iya. Oh, jukir. Iya, jukir. Saya ke jukir itu. Juru parkir itu. Iya, juru parkir. Nah, dari situ kita ditelateni dulu lah. Sambil menunggu semoga pandeminya cepat hilang. Iya, amin. Jadi semuanya bisa kumpul lagi. Iya, berarti parkir itu Pak ya, istilahnya kita jadi jukir. Itu berangkat dari pagi pulang malam atau ada jam-jamnya tertentu, Pak? Jam-jamnya tertentu. Kita berangkat jam 9 pagi ya. Nanti sama teman nanti jam 11 saya selesai ganti shift lagi. Oh, persif. Persif lagi jam 11 selesai, ganti lagi nanti jam setengah 12 masuk lagi sampai jam setengah 2
Udah dari situ 1:30 kita pulang istirahat Pak ya. Kumpul lagi sama keluarga lagi. Iya, yang penting kan sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam keluarga, kita kan tetap harus berusaha, berikhtiar, berdoa memohon kepada Tuhan, karena masa pandemi COVID ini sangat memukul ekonomi kita semua. Banyak ini pengurangan tenaga kerja, banyak menambah pengangguran ya Pak Sudarmani. Ya, yang penting tetap usaha demi keluarga, halal dan barokah gitu. Amin. Dan kita punya angan-angan Pak Sudarmani, kita punya harapan bila mana nanti corona ini selesai pergi dari Indonesia. Harapan Pak Sudarmani ini apa untuk pertunjukan wayang putih ke depan ini? Monggo. Saya juga berdoa semoga aja cepat misalnya pergilah pandemi seperti ini itu cepat berlalu Pak. Jadi cepat. Nah, nanti kita itu bisa kumpul lagi sama orang wayang-wayang itu, kumpul lagi, dan wayang ini supaya ditempatkan yang manakala baiknya gimana gitu loh. Jadi misalnya kita tuh dipanggil kan di suatu tempat, kita mau diberikan tempat-tempat yang selayaknya lah. Oh gitu Pak ya. Setelahnya kita berharap nanti pandemi ini selesai, kita bisa berkumpul-kumpul sama teman-teman, wayang bisa main rame lagi, dan itu kita main bisa mendapatkan tempat sing layak, sing pas gitu Pak ya, sama harapan konco-konco gitu ya. Beda kan dari dulu kan beda, dulu kan seperti itu kita juga merasakan sih dari dulu. Nah, sekarang kan udah globalisasi, udah naik semua, udah turun. Jadi kita maunya ya anak-anak generasi yang akan datang itu nggak jenuh nantinya kalau kita itu diberi fasilitas yang baik. Terus kita pengajar sebagai nanti pengajar juga bisa nanti untuk regenerasi lagi. Saya belajar wayang pegang wayang sih nggak apa-apa, saya suka, seneng. Seperti kita berharap adanya sanggar mengenai putih gitu Pak ya. Ya semoga saja nanti kalau ada apa istilahnya ini situasi sudah selesai, kita nanti akan membahas. Syukur-syukur kalau kita bisa bikin sanggar gitu, biar untuk membentuk regenerasi baru, untuk belajar mengenai kesenian wayang putih agar putih tidak punah gitu ya Pak Sudarmani. Memang wayang ini kan wayang tertua di dunia gitu, dan sudah menjadi budaya bagian bangsa Indonesia. Nah, terima kasih Pak Sudarmani atas waktunya menemani saya bincang-bincang mengupas mengenai kegiatan Pak Sudarmani atau Pak Bangsong di masa pandemi ini. Semoga Pak Sudarmani sekeluarga sehat selalu. Amin. Nah, demikian tadi Sobat Budaya dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan narasumber Pak Sudarmani atau sapa akrab dipanggil Pak Bangsong. Dan jangan lupa supaya Sobat Budaya selalu subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang, biar kita tetap terus bersemangat berinovatif menyambangi konco-konco yang lainnya. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara.